Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warid Sudirja, peserta PPG dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Instansi saya atau asal sekolah saya SDN 4 Ilir. Saya berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Saya sudah mendaftar sebagai peserta UKIN atau UKM PPG yang bertempat di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI di Bandung, Jawa Barat. Itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Oh ya anak-anak. Kantor kan ya? Kantor. Oh ya anak-anak. Ya. Sekarang kan masih dalam masa pandemi ya. Jadi kita wajib mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Yang pertama, mencuci kedua tangan dengan sabun anti kuman. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, ya, silakan ketua kelas memimpin doanya. Ya, silakan Rahma, pimpin doanya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan tanah air, pelajaran 1. Muatan pelajarannya bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Ya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi dulu yuk. Ya, untuk memberi semangat kepada kita semua ya. Nyanyinya Berkibarlah Benderaku. Ya. Ciptaan Ibu Sud. Silakan kita nyanyikan bersama-sama. Berkibarlah selama-lamanya. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih anak-anak. Tadi sudah menyanyikan bersama-sama. Sekarang untuk menyemangati kita lagi, tepuk ayam jago. 1, 2, 3.
bangun pagi, krok krok krok, ya, petok petok, kukuruyuk ya. Selanjutnya Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya yang harus kalian lakukan hari ini ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan menganalisis siswa mampu menemukan kosakata tidak baku pada teks yang dibaca dengan tepat dan kosakata baku. Yang kedua, melihat gambar pembelajaran tentang kerjasama negara-negara ASEAN, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang ketiga, setelah melihat gambar pembelajaran tentang sel surya, siswa mampu menjelaskan prinsip kerjasama sel surya sebagai energi alternatif, energi listrik dengan sistem statis. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi terbimbing di WhatsApp group, siswa mampu menunjukkan manfaat sumber alternatif, energi listrik, tenaga dengan cepat. Paham anak-anak tujuan pembelajarannya? Paham tidak? Oke, yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahas kata baku dan tidak baku ya. Tapi mohon maaf, kemarin kita belajar tentang apa? Coba Rahma. Tadi pengertian kata baku dan tidak baku. Amel, kemarin pelajaran tentang apa belajarnya? Pengertian energi alternatif. Pengertian energi alternatif. Nah, sekarang kita tinggal melanjutkan saja ya tentang contoh kata baku ya. Kata baku. Nah, kata baku ini kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan dalam pengucapannya sudah benar. Nah, kemudian yang kata yang tidak baku ini kata yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia dan pengucapannya juga masih perlu perbaikan. Baik, kita maju pada contoh kata baku dan tidak baku ya. Kata baku, kata tidak baku. Kata bakunya antri. Coba. Sela, kata baku antri. Kata baku antri, kata tidak bakunya apa? Antre. Agung, asas. Kata tidak bakunya apa? Agung. Asas. Rahma, kotek. Kata tidak bakunya apa? Amel, coba antena. Kata tidak bakunya apa? Antene. Nah, terakhir kita kata baku ijazah. Kata baku tidak bakunya ijazah. Iya. Pinter-pinter ya anak-anak ini ya. Hebat sekali berarti ya. Sudah paham tentang kata baku dan tidak baku? Paham ya. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja. Yuk, sebelum kita mulai belajar lagi, ya, kita tepuk teletabis dulu. Mulai ya, 1, 2, 3, tepuk teletabis. Wingki, wingki. La. Oh, oke, terima kasih. Masih semangat anak-anak? Semangat? Oke, terima kasih. Ya. Nah, ini anak-anak. Ya. Gambar apa ini di atas? Gambar negara ASEAN. Ya. Coba yang warna kuning ini menggambarkan negara apa ini? Negara kita ini ya. Yang warna kuning di bawah. Negara Indonesia. Ya itu ya. Baik, Indonesia ini sebagai pusat dari negara-negara anggota ASEAN ya. Tuh, anggota ASEAN sekarang ada 11 negara. Coba sebutkan. Satunya apa? Malaysia. Oke. Bagus. Rahma. Apa Rahma yang kedua? Indonesia. Bagus. Nita. Yang ketiga. Brunei Darussalam. Sela yang keempat apa? Vietnam. Ya, bagus sekali. Agung, yang kelima. Thailand. Dan selanjutnya
Ya, ada Filipina, ada Kamboja, ada Myanmar, ya, ada Timor Leste yang terakhir menjadi anggota negara ASEAN. Ya, yang dulunya masuk ke wilayah negara kita, yaitu Indonesia. Baiklah anak-anak, kita review dulu. Ya, ini di bawah ada gambar kerjasama ASEAN. Ya, kerjasama ASEAN ini meliputi ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan pendidikan, ya, serta iptek. Nah, itu ya. Ini sama juga bisa gambar dari kerjasama ASEAN, ya. Lanjut anak-anak. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang negara-negara ASEAN. Sekarang kita membahas kerjasama Indonesia dalam bentuk ASEAN, ya. Kerjasama dalam bentuk ASEAN sekarang, ya, kita membahas tentang peranan Indonesia, ya, dalam bekerja sama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN, ya. Coba baca bersama yang pertama apa? Yang pertama apa, Rahma? Mengadakan pertukaran pelajar. Yang kedua, Amel apa, Amel? Menyelenggarakan Olimpiade Matematika dan Sains. Itu jelas. Coba Agung, apa yang selanjutnya, Agung? Oke, terima kasih. Ya, itu contoh-contoh dari kerjasama dalam bidang iptek di Indonesia. Yang selanjutnya, ya, jual beli ekspor barang hasil produksi elektronik juga sama, kerjasama di bidang iptek seperti sepeda, mobil, komputer, HP dan lain, ya, gitu. Juga sama, ya. Kemudian negara-negara ASEAN boleh membangun pabrik di negara manapun selama negara itu masih menjadi anggota ASEAN, ya. Awas, Indonesia ini adalah pusat dari negara ASEAN karena gedung sekretariat ASEAN ada di Jakarta, Indonesia, ya. Nah, oke, anak-anak lanjut, ya. Nah, ini gambar-gambar apa ini? Gambar kincir angin, ya. Kemudian gambar hari. Yang ketiganya gambar PLTA. Dan yang keempatnya adalah gelombang air laut. Nah, kesemua ini adalah termasuk energi alternatif, ya, itu pengganti energi utama, yaitu energi listrik. Untuk menghasilkan listrik, kita bisa menggunakan kincir angin, tenaga surya, ya, tenaga air, dan tenaga gelombang laut, ya, itu. Nah, tenaga gelombang laut. Nah, ini semua, ya, pengganti energi utama, yaitu energi listrik. Nah, kita sudah mengenal gambar-gambar, ya, energi alternatif. Nah, sekarang kita membahas energi alternatif tenaga surya. Nah, ini gambar yang pertama adalah rumah yang memakai energi surya. Ini cara kerjanya, ya, panas matahari masuk ke dalam panel surya. Di dalam panel surya ini, ya, mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, seperti gambar yang kedua ini, ya. Ini matahari sedang memberikan energi pada panel surya. Panel surya ini mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, tadi sudah ini gambar. Paham mana gambar ini, ya? Dipahami, ya? Paham nggak? Bagus, hebat sekali anak-anakku, ya. Nah, sekarang kita, ya, membahas manfaat energi alternatif. Nah, manfaat energi alternatif ini adalah energi alternatif dapat menjadi pengganti energi fosil. Energi fosil ini artinya apa? Energi yang suatu saat bisa habis, ya, itu, ya. Energi alternatif memiliki manfaat untuk lingkungan karena dinilai lebih ramah terhadap lingkungan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan, ya. Di antaranya yaitu
Coba bacakan manfaatnya, Amel. Yang pertama. Energi alternatif bisa menjadi pengganti energi listrik yang suatu saat akan habis. Oke, terima kasih. Bagus, Amel. Yang kedua. Coba. Sela. Yang kedua. Jangan ketawa. Tuh. Energi alternatif tidak merupakan lingkungan, contohnya Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang terakhir cara kerja sel surya. Coba Rahma bacakan kerja sel suryanya. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi Bapak jelaskan kembali ya, energi alternatif ini mempunyai manfaat, diantaranya ramah lingkungan ya, tidak menimbulkan pencemaran. Nah, ini cara kerja sel surya, yaitu panel surya terdiri dari sel-sel surya yang disusun seri dan paralel. Cara kerja sel surya adalah dengan mengubah energi matahari menjadi listrik. Sel surya ini dibuat dari bahan khusus semikonduktor yang disebut dengan silik ya. Oke anak-anak. Nah, setelah kita belajar, Bapak akan menyimpulkan pembelajarannya ya. Kesimpulan yang pertama, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Juga sebaliknya kata yang tidak baku ya, tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, cara kerjasama Indonesia dalam bidang IPTEK dalam lingkup ASEAN, ya, salah satunya adalah mengadakan lomba Olimpiade Sains dan Matematika antar negara ASEAN. Yang ketiga, energi alternatif adalah energi pengganti energi utama yaitu listrik. Yang keempat, cara kerja sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, paham anak-anak tentang kesimpulannya? Oke, terima kasih ya. Sing bener nih. Sekarang kita akan membahas tentang LKPD ya, tentang kerja peserta didik yang harus kalian pahami untuk jadi bahan evaluasi ya. Ini ya LKPD-nya. Tugas apa yang ada di sini kamu kerjakan ya. Tuh. Ini ya, tuh. Ada kompetensi belajar, ada tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian ada materi-materi pelajarannya, langkah-langkahnya ya. Tuh. Ya, kegiatan 1 bacalah teks deskripsi di bawah ini. Jadi anak-anak ya, LKPD-nya tolong perhatikan ya. Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang pembuatan energi alternatif dengan buah kentang. Nah, percobaan ya. Tuh. Tapi sebelumnya ya, tuh. Nanti kamu akan membahas baku dan tidak baku. Nanti kamu sudah Terbang. Agung, tolong ini nanti masuk suaranya ke sini. Nah, ini anak-anak tugas keterampilan hari ini ya. Nanti diskusikan sama teman-teman untuk membuat produk ya energi alternatif dari buah kentang. Nih ya, bahan-bahannya 3 buah kentang, kabel dan penjepit,
dan proklam lampu sebesar 2,5 volt. Ya, nanti kamu lihat cara-caranya di sini. Ya, lihat cara-caranya di sini tentang pembuatan energi alternatif buah kentang. Paham anak-anak? Tugasnya dari LKPD ini. Oke, terima kasih. Ya. Sudah kelihatan gambarnya, anak-anak? Kelihatan belum? Oke, terima kasih ya. Nah, ini link Google-nya ya, yang sudah Bapak kirimkan lewat PA, link Google Form-nya. Nah, tinggal kamu kerjakan saja apa yang diperintahkan di Google Form tersebut sebagai bahan evaluasi. Contoh yang pertama, mengisi nama lengkap. Yang kedua, nama peserta. Dan yang ketiga, hari tanggal ya. Contohnya situ 7 Januari 2019. Contohnya itu ya. Sekarang hari apa? Tinggal sesuaikan saja. Nah, tugasnya adalah jawaban yang tepat di bawah ini ibaratnya ya. Nah. Oke, yang termasuk siap-siap anak-anak, kita belajar evaluasi dulu sebelum kamu mengerjakan di rumah ya. Yang pertama ini di bawah ini yang termasuk kata baku adalah apa, Rahma? Yang termasuk kata baku. Salah. Apa? Amel. Apotek. Ya. Bagus sekali ya. Lanjut. Ibu membeli obat di apotek. Kata apotek seharusnya apa, Amel? Apotek. Ya, bagus sekali. Ya. Pertukaran pelajar yang dilakukan negara anggota ASEAN adalah bentuk kerjasama dalam bidang Rahma. Titik, bagus sekali. Ya. Coba Nita jawab nih. Energi alternatif adalah energi yang berperan sebagai pengganti energi utama. Salah satu energi alternatif yang menggunakan cahaya matahari adalah apa? Panel surya. Iya, bagus sekali ya. Oke, lanjut. Salah satu manfaat energi alternatif adalah apa? Sela. Sebagai energi yang dapat mencemar lingkungan. Ya, bagus. Ya, sebagai energi pengganti yang lebih aman dan tidak merusak lingkungan. Yang selanjutnya, isilah titik-titik di bawah ini. Kalimat yang mengungkapkan gagasan yang tepat dan mudah dipahami disebut apa, Agung? Kalimat yang mengungkapkan gagasan yang tepat dan mudah dipahami, apa, Agung, disebutnya? Kalimat efektif. Bagus ya. Yang ketujuh, menyelenggarakan pertandingan Olimpiade Sains dan Matematika antar negara ASEAN adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN, yaitu di bidang apa? Mel. Di bidang ya, itu ya. Yang selanjutnya, perkumpulan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN atau negara-negara Asia Tenggara disebut apa? Disebut kerjasama ASEAN. Ingat, ASEAN ini singkatan dari Association of Southeast Asian ya, itu negara atau disebutnya perkumpulan kerjasama ya, di negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara ya. Lanjut ya. Energi yang berperan sebagai pengganti energi utama disebut energi apa? Rahma. Energi apa?
Alternatif. Bagus ya. Pinter jawabnya. Nah, lihat nih. Selanjutnya gambar apa ini di bawah ini? Gambarnya apa? Di bawah ini salah satu energi alternatif yaitu Panel surya. apa ini? Panel surya. Bagus sekali ya. Nah, tinggal nanti kerjakan saja di link evaluasi dengan Google Form yang Bapak sudah kirimkan. Ya. Yang sudah Bapak kirimkan lewat WhatsApp grup. Ya, mudah-mudahan hari ini kita diberi kelancaran ya, dalam menjalankan tugas dari pembelajaran daring hari ini ya. Itu. Baiklah anak-anak, untuk bahan refleksi hari ini, apa saja yang kita pelajari hari ini? Apa, Amel? Yang pertama, belajar tentang apa? Pengertian. Pengertian apa? Baku dan tidak. Yang kedua, tentang apa? Tentang kerjasama Indonesia di bidang iptek dalam penelitian. Dan yang ketiga, Agung. Apa, Agung? Refleksinya hari ini. Pembelajaran yang ketiga. Yaitu ya, manfaat energi alternatif dan cara kerja sel ya. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian saja pembelajaran dari Bapak. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah pengetahuan kalian ya. Oh ya anak-anak, ya. Sebelum kita tutup pembelajarannya, ya. Apa yang kita hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ya. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmu yang kita dapat hari ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ilmu yang kita dapat tolong diamalkan, jangan disimpan dalam hati dan pikiran kita. Karena al-ilmu bila ilmu kita sajari bila sajari. Nah, ilmu tanpa amal bagaikan tak berpilah ya. Nah, jadi tidak akan berkembang yang kalau tidak diamalkan ya. Oke anak-anak, itu saja. Anak-anak akhiri pembelajaran ya, dipimpin doanya oleh kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang hebat atas partisipasinya dalam pelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Baik Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.